Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang, Mbak. Sudah makan semua ya? Oke, ini adalah pertemuan terakhir kita karena minggu berikutnya sudah UAS. Jadi sesuai yang saya sampaikan dulu di awal bahwa UAS nanti itu tinggal meneruskan yang sudah dikerjakan sekarang ini ya untuk proyek membuat aplikasi dengan database akses. Nah, jadi hari ini kita akan teruskan materinya. Saya berikan materi nanti untuk penggunaan database yang berbeda ya. Kalau yang dikerjakan sekarang ini, proyeknya itu kan database-nya pakai akses. Nah, ini saya berikan dasar untuk manajemen database menggunakan MySQL database-nya. Dulu pernah belajar MySQL belum di semester sebelumnya? Belum. Belum, Pak. Belum ya. Berarti XAMPP atau SAM belum tahu ya? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Waduh, agak repot ini. Yaudah nggak apa-apa lah. Saya tampilkan dulu kalau gitu. Oke ya, ini website SAM atau XAMPP ya. Kalau saya sih bacanya SAM gitu aja. Itu kepanjangannya adalah Apache, kemudian M-nya adalah MariaDB, P-nya PHP, P yang terakhir itu Perl ya. Jadi itu singkatan dari Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Nah, ini bisa di-download di websitenya, alamatnya apachefriends.org ya. Kalau susah mengetiknya tinggal ketik di Google aja pencarian, ketik aja SAM gitu aja. Atau download SAM. Nah, di sini ada 3 versi ya, ada versi Windows, versi Linux, dan versi Mac OS. Nah, kalau ada yang pakai Windows berarti sudah otomatis pilih yang Windows ya. Kalau yang terbaru itu adalah yang ini, yang versi 8. Kalau yang sebelumnya itu versi 7 ya. Kalau Anda mau pakai yang versi terbaru bisa pakai yang versi 8. Atau mungkin bisa juga pakai yang versi 7. Tapi ingat ya, semakin versinya semakin tinggi itu biasanya semakin bertambah ukurannya. Jadi tinggal sesuaikan nanti untuk kapasitas komputernya lagi, kira-kira bisa nggak ya. Ini saya coba contohkan yang ini, yang pertama ini ya. Saya download yang versi 8 lah misalnya gitu. Nah, nanti setelah diklik, ini saya sedang mendownload ya. Sedang mendownload SAM-nya. Ini membutuhkan waktu sekitar 2 menit. Nah, jadi sambil nunggu ini selesai download, nanti saya akan tunjukkan cara misalnya. Saya tadi sudah mengirim link ya, link untuk menginstal namanya konektor. Silahkan dibuka di di komen di chat Meet.
Silakan download dulu. Nama filenya MySQL Connector ODBC versi 35127. Kalau yang sekarang sedang dikerjakan itu kan juga pakai ODBC ya, tapi kan ODBC untuk akses. Nah, kalau ini ODBC untuk MySQL. Oke, saya stop dulu, saya ganti ke sini ya, ke apa namanya? Visual Studio. Sebentar ya, saya buka dulu. Oke ya, ini apa? Untuk fob-nya sudah saya siapkan. Nanti kita sambil menunggu download yang tadi. Nah, jadi di sini ada form, terus ada di bawahnya ada modul ya. Kita buka dulu yang form. Nanti saya kirimkan ini ya, filenya. Kita misalnya mau punya uh, entah perusahaan atau entah data mahasiswa gitu ya. Ini yang saya tampilkan ini adalah yang masih umum. Misalnya di sini ada PT XYZ gitu ya. Anggap ini berarti sebuah perusahaan ya. Terus nick-nya atau nomor induk karyawannya, namanya siapa, alamat, kemudian HP. Ini yang basic ya, yang masih basic. Nanti bisa dikembangkan lagi. Kemudian di sini ada pencarian, ada search. Di bawah ada tambah, simpan, hapus, dan close. Nah, ini khusus untuk tampilan formnya. Kita buka di kodenya ya. Nah, dia masih menggunakan ODBC, tapi ODBC ini adalah ODBC khusus untuk MySQL. Nah, ini isinya ada tampil data, kemudian pencarian menggunakan query, kemudian ada buat memfungsikan tombol update tadi, mengeksekusi SQL command. Nah, kemudian untuk yang connection string-nya atau modul untuk database-nya itu ada di sini, disimpan di modul di database ini ya. Nah, jadi untuk connection string-nya kita pakainya ini MySQL ODBC versi 3.51 driver. Nah, ini tadi kita ambil dari yang diinstal ya sebelumnya yang saya kirimkan di chat. Kemudian servernya ini adalah 127.0.0.1 atau juga bisa menggunakan kayak gini ya, localhost juga bisa. Localhost. Jadi bisa IP, bisa localhost. Database-nya itu adalah nama database-nya. Misalkan saya buat nama database-nya apa ya, DB underscore perusahaan gitu ya.
perusahaan. Usernya ini root. Untuk MySQL itu pada dasarnya username-nya adalah root, password-nya kosong. Nah, kalau Anda tidak pernah men-setting password MySQL di SAM tadi, misalnya sudah diinstal ya, itu pasti default-nya password-nya kosong. Cuma usernya aja root. Nah, jadi kalau kosong seperti ini. Kalau kosong ya. Tapi kalau saya kan sudah setting. Saya bukan passwordnya juga sama dengan usernya yaitu root. Jadi usernya root, passwordnya root. Tapi ingat ya ini punya saya aja ini. Karena saya sudah memberi passwordnya dengan root. Tapi kalau punya kalian nanti mungkin nggak pakai password ya, karena standarnya adalah kosong. Kemudian opsinya 3, ini defaultnya. Nah, ini saya coba run, nanti akan muncul seperti apa. Ini seharusnya error ya, karena saya belum punya database ini, belum ada. Saya klik start. Nggak muncul ya di layar ya. Ntar saya ulang lagi share-nya. Nah, di start ya, start. Nah, akan muncul pesan seperti ini, tidak dapat terhubung ke database. Kenapa? Karena memang database-nya belum ada. Saya klik OK. Nah, jadi masih kosong kayak gini ya. Oke, saya tutup lagi. Nah, ini sudah selesai diinstal. Bukan selesai diinstal ya, selesai di-download maksudnya. Oke, ini saya buka, saya coba simulasikan ya. Besarnya sekitar berapa tadi ya? 200-an kalau nggak salah, 200 MB yang SAM. Kalau muncul pesan kayak gini, ini nggak masalah, tekan OK aja. Nanti akan muncul seperti ini setup untuk SAM. Silahkan di-download, terus diinstal, akan seperti ini, tinggal diklik next. Nah, ini yang paling penting ya. Yang kita gunakan tidak semuanya. Kita hanya menggunakan Apache, MySQL. Untuk PHP boleh kita install ya, dan ini wajib sebenarnya, nggak bisa dimatikan. Jadi kita akan hilangkan beberapa yang nggak kepake ya. Salah satunya ini FileZilla ini nggak pakai karena memang untuk keperluan pengguna yang lebih apa ya, lebih maju lah, artinya yang kalau masih level-level belajar nggak perlu ini ya. Ini kita hilangkan. Terus mail server juga kita nggak gunakan, kita hilangkan. Ada lagi Tomcat juga nggak perlu, kita hilangkan. Ini Perl juga nggak perlu. Nah, PHP admin kita gunakan ya, nanti kita pakai buat mengelola database. Jadi kita nyalakan contrengnya. Ini ada Webalizer, ini nggak kepakai, kita hilangkan. Ini juga sama, kita hilangkan. Jadi kita sisakan ada 4, Apache, MySQL, PHP, dan PHP-MyAdmin. Setelah itu kita klik next. Nah, ini yang paling penting, harus diingat baik-baik ya. Saya tegaskan sekali lagi, harus diingat baik-baik, karena kebanyakan mahasiswa itu banyak yang tidak memperhatikan sehingga lupa dan bahkan cenderung mengabaikan gitu ya, karena dipikir nggak masalah, padahal ini yang sangat masalah ini. Tolong jangan install di C ya, tapi di D. Kalau di C itu biasanya kendalanya karena hak akses administrator. Jadi kita di install di D aja, kita ganti dengan D. Kemudian ini jangan diganti folder SAM-nya, biarkan saja. Ya, ya sebentar. Yang SAM-nya ini ditetapkan, jangan diganti. Tetap SAM ya. Karena untuk kepentingan nanti
mempermudah suatu saat kalau kita ada trouble bisa lebih mudah gitu mengatasinya. Jadi cukup pakai sum aja udah selesai. Cukup ganti C menjadi D. Karena kalau kalian nanti modifikasi ini, apalagi ditambahkan spasi gitu ya, nanti akan jadi masalah. Ya tadi kenapa yang mau tanya? Saya Pak, Ya kenapa? kalau memorinya adanya saya saja Pak, Pak. Gimana ya? Kalau cuma ada C itu biasanya ya agak repot sih. Bisa nggak dipecah lagi jadi tambahkan D lagi? Kalau disimpan di hard disk lain bisa Pak, soalnya pakai SSD. Di partisi ulang aja, yang C dipecah jadi 2 gitu, sama D. Iya Pak. Nah. Ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira sebelum saya teruskan? Nggak ada ya? Oke, sampai sini udah selesai, tinggal di neck aja. Saya tidak meneruskan yang karena saya sudah install, nanti akan tertimpa nanti. Jadi cukup sampai sini aja, nanti tinggal Anda teruskan, tekan next gitu aja ya. Oke, ini sudah anggap selesai. Langkah berikutnya kita akan menjalankan ini, menjalankan sum-nya. Kan tadi di D ya, di D kemudian cari sum. Ini sum ya. Klik 2 kali. Kemudian di sini, di bawah sini itu ada sum control. Nah, ini tinggal klik 2 kali sum controlnya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Nah, jadi kita akan mengaktifkan yang MySQL ya, MySQL. Ini pada dasarnya ini masih belum hijau ya. Apache MySQL-nya masih belum hijau, ini masih abu-abu semua. Nah, jadi kita harus jalankan dulu. Kalau kita cuma memakai MySQL-nya saja, database MySQL-nya, kita nggak perlu Apache ya, karena Apache ini adalah untuk PHP. Jadi kita nggak perlu Apache. Cukup yang penting nyalakan yang MySQL-nya saja. Ini saya nyalakan Apache karena saya membutuhkan ini untuk aplikasi lain ya. Jadi ini saya nyalakan. Tapi kalau kita mau database aja cukup nyalakan yang MySQL. Tinggal di start ya. Start, nanti kalau tidak ada kendala langsung akan nyala hijau seperti ini. Ini artinya sudah bisa ditangani gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira? Ada? Oke, saya share ke sini. Sekarang saatnya kita bikin database ya. Sudah pernah sebelumnya belajar tentang pembuatan database belum? Atau mata kuliah basis data sudah pernah dapat nggak? Halo? Ada orang? Ada, Pak. Pernah belajar apa aja database-nya? Akses ya? Microsoft Access. Iya Pak, Microsoft Access saja. Oke. Oke, nggak apa-apa. Berarti sekarang saatnya belajar yang database jenis lain, yaitu MySQL ya. Tapi MySQL ini diganti, bukan lagi MySQL namanya, tapi MariaDB namanya ya. MariaDB itu ya sama aja MySQL, tapi beda nama. Ibaratnya rohnya sama, tapi tubuhnya ganti gitu aja ya. Nah, jadi saya sudah kasih password seperti ini ya.
Ini saya ketik localhost garis miring php admin. Tapi jangan ikuti punya saya. Punya saya ini saya ganti portnya jadi 8012. Harusnya kalau yang normal nggak pakai ini ya. Tinggal ketik localhost garis miring php admin langsung muncul ini. Ya. Ini hanya untuk yang pernah diganti saja. Kalau yang nggak diganti ya nggak masalah. Oke, kita lanjutkan untuk username. Username ini root, passwordnya juga saya masukkan root karena saya sudah setting root sebagai password. Kalau punya kalian mungkin nggak pakai password ya, karena sudah otomatis. Oke, jadi ini sudah masuk ke manajemen database. Untuk membuat database baru, saya klik databases ya di sini, atau basis data. Kemudian di sini ada database name. Saya masukkan tadi sesuai yang di sini tadi. Ini ya, nama databasenya db_perusahaan. Bisa copy aja deh. Namanya ini, saya paste di sini. db_perusahaan, kemudian ini biarkan saja, langsung saya klik create. Nah, nanti akan muncul sebelah kiri, sudah ada ya, namanya db_perusahaan. Nah, jadi kita bikin sebuah tabel namanya karyawan. Itu berdasarkan di sini. Sebentar ya. Nah, ini ya. Di sini ada tabel namanya karyawan. Jadi, sebentar. Nggak kelihatan ya? Nah, sebentar. Saya ganti lagi deh. Ya, ini ada karyawan, nama tabelnya. Jadi kita bikin tabel namanya karyawan ya. Kita ganti di sini karyawan, paste, kita bikin tabelnya. Terus kita bikin fieldnya atau kolomnya. Di sini ada nanti mana tadi ya? Nah ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kolom. Berarti kita bikin ini sudah ada 4 kolom ya. Kita klik go. Nah, yang pertama adalah ID. Kita masukkan ID seperti ini. Kita ikuti yang di sini ya. Sesuaikan aja. Kemudian ini ya, ini ada ID. Setelah itu ada nick. Ya, kita kasih nick nomor 2-nya. Ini nick. Kemudian yang selanjutnya ini ada nama. Nama. Terakhir, bukan terakhir ya, ada lagi ya. Alamat. Oke, ini kurang 1 sebenarnya ya. Harusnya tadi ada 5. Saya tambahkan lagi deh. Nah, di sini ya. Di sini ada HP. HP gitu ya. Oke, sudah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. ID-nya integer saja. Pilih yang integer. Untuk nick-nya pilih yang apa? Yang varchar. Kemudian namanya varchar juga. Alamat kita buat varchar juga deh. HP juga sama varchar ya. Jadi yang int cuma ID karena dia angka. Untuk panjangnya nggak usah, yang int biarkan saja. Kemudian varchar ini
nick itu misalnya kita kasih 10 lah, maksimalnya 10. Nama agak lebih panjang kita kasih 50, alamat juga agak panjang kita kasih 50. Kemudian HP, nomor HP ya, kita kasih 15 saja yang sedang. Oke, kemudian sudah selesai ya. Di sini ada perintah-perintahnya sudah habis. Oke, sudah. Kemudian nah, di sini kita oke. Kita kasih auto increment di sini, AI-nya kita contreng. Auto increment tuh untuk memberi nomor otomatis dari record pertama sampai seterusnya otomatis. Jadi namanya auto increment atau disingkat AI ya. Nah, di sini sebagai primary key. Jadi saya kasih primary key di sini supaya tidak boleh sama dengan record yang lain. Kalau sudah ditekan tombol save ya atau simpan. Oke, sudah selesai. Kita bikin struktur tabel ID, nick, nama, alamat, HP gitu ya. Oke, sudah selesai. Ini masih kosong ya, masih kosong. Saya klik browse, coba ya. Saya klik browse masih kosong, belum ada isinya. Nah, ini saya sudah selesai membuat database, kita coba jalankan apakah bisa. Tapi syaratnya tadi itu ya, syaratnya yang di sini harus sudah pas, server localhost, database-nya tadi sudah pas, usernya root, passwordnya root. Kita coba run. Oke, langsung muncul tanpa ada error. Ini berarti sudah selesai, sudah connect ke database. Apalagi di sini sudah muncul ada kolom-kolom nick, nama, alamat, HP. Berarti sudah selesai ya, sudah terhubung ke MySQL tadi itu. Nah, sekarang kita tambah data baru. Kita add. Sebelumnya kita isi nick-nya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Namanya misalnya M. Rizky Rahman misalnya gitu ya. Alamatnya, di mana alamatnya Rizky Rahman? Kapar, Pak. Kapar. Kapar, Hulu Sungai Tengah ya. Oke. Nomor HP-nya barang aja ya. Kita add, tambahkan. Sorry. Salah. Kita ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Belum di add tadi. Harusnya di add dulu baru di save. Rizky Rahman. Oh. Save ya, tekan save. Ada muncul data berhasil disimpan. Oke, sudah masuk ke dalam database. Nah, sekarang kita cek nih, kita kembali ke sini. Nah, kita klik browse lagi, kita refresh. Nah, ternyata sudah muncul ya di sini ya. Berarti kita sudah berhasil membuat record baru yang baris pertama ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berikutnya kita tambah baru ya, kita add lagi. Kita add dulu baru kita isi, misalnya 67890. Namanya
Nih, Delia, Irma Lianti. Oh, Celia sih, Delia ya. Delia di mana rumahnya? Alamatnya? Pandawan, Pak. Pandawan itu di mana? Pandawan itu di Barabai. Barabai. Hulu Sungai Tengah. HP bebas saja. Oke, kalau sudah tekan save ya. Sudah berhasil disimpan, kita cek apakah betul disimpan. Kita browse ya. Nah, ternyata sudah selesai berhasil disimpan. Ada 2 record di sini. Ada M. Rizky dan Delia. Oke, ini ya. Nah, sekarang kita misalnya tambah satu lagi nih ya. Tambah satu lagi, tapi kita sembarangan aja, asal aja ya. Kita asal aja kayak gini. Asal aja. Sip. Sini ada muncul yang baris ketiga seperti ini. Kita mau hapus tapi lewat aplikasi ya. Nah, caranya tinggal diklik. Klik recordnya, kemudian tekan delete. Yakin hapus data ini, oke. Nah, sekarang sudah dihapus. Jadi kita cek lagi di browse. Nah, sudah hilang ya. Nah, sekarang misalnya kita mau mengedit nih, mengedit rekodnya. Misalnya M. Rizky tadi salah alamat misalkan ya. Saya mau edit, kita harus men-search dulu. Kita masukkan nick-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kita search ya. Nah, sudah dapat di search. Nanti akan berubah tombolnya menjadi tombol update. Nah, saya ganti misalnya Rizky jadi Reski gitu ya, jadi E. Terus Rahmannya jadi tambahkan C gitu ya, misalnya kayak gitu. Kemudian kita klik update. Lalu akan muncul data berhasil dirubah, oke. Nah, di sini sudah berubah ya. Kita cek di database apakah sama. Oke, sudah berubah ya. Jadi E tambahkan diganti dan ada C di sini. Itu operasional sederhana untuk manajemen database MySQL menggunakan Visual Basic Net. Sampai sini adakah yang mau ditanyakan? Untuk kodenya nanti saya kirimkan di grup ya untuk projectnya. Tapi ingat ini harus aktif ya. Kalau mau menjalankan harus servernya harus aktif MySQL-nya. Tapi syaratnya juga tadi, oh ya satu lagi tadi ya, nginstal konektornya ya. Ntar. Install konektor. Oh ini belum saya download ini. Ada yang sudah mendownload nggak? Yang tadi saya kirim. Pak. Sudah diinstal? Sudah juga. Oke. Tadi tinggal yang saya kirimkan tadi tinggal di install ya, nek aja. Nanti bisa dihubungkan ke Visual Basic. Ya, Pak. Saya kirim ulang ya linknya bagi yang belum download. Yang di download ada 2 tadi yang di download ya dan diinstal ya. Pertama ada SAM, kemudian yang kedua itu MySQL Connector. UDBC-nya juga harus diinstal. Oke, sampai sini ada pertanyaan kira-kira?
Ini kurang lebih sama dengan ini ya, operasionalnya ya, sama dengan yang proyeknya sekarang sedang dibuat. Betulnya Pak. Ya, Berarti yang pakai Syam itu sama aja juga penggantinya Miss Access ya Pak? ya, jadi beda database saja. Jadi sampo kayak kita mengolah database baru gitu lah Pak. Ya, jadi bikin database baru dengan jenis yang baru, yang beda dengan akses. Oke. Kalau akses kan database yang dipakai yang sekarang ini, itu hanya bisa dipakai offline ya. Artinya database-nya hanya berlaku untuk satu komputer aja. Nggak bisa buat server. Dan apalagi nggak bisa di-online-kan gitu ya. Jadi itu keterbatasannya database akses. Dia hanya bisa diakses di satu komputer lokal. Dan tidak cocok untuk database server karena dia memang fungsinya bukan buat server tapi hanya untuk skala kecil. Nah, kalau MySQL itu sudah skala menengah sampai skala besar. Kalau misalnya kita nanti bikin aplikasi untuk bisa jalan di jaringan lokal ataupun bahkan di internet, jangan pakai akses karena tidak support untuk online. Nah, jadi kita harus pakai yang akses, yang MySQL maksudnya. Makanya saya beri materi ini, MySQL, nanti supaya bisa jadi pilihan. Loh, kalau gitu, kenapa Pak nggak sekalian ini Pak, nggak sekalian dari awal MySQL gitu ya? Sebenarnya bisa sih, cuma bukan itu masalahnya. Masalahnya kan kita harus tahu semua database kan ya. Jadi kalian bisa memilih nanti pada implementasinya. Kalau yang dipakai hanya database-nya kecil, ya tidak perlu pakai MySQL, cukup pakai akses saja. Tapi kalau database-nya sudah menengah ke atas, ya harus pakai MySQL. Oke, mengerti Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah sampai mana untuk proyeknya? Sudah hampir selesai? Belum, kurang yang form petugas. Oke. Kalau penggunaan MySQL itu kan pakai apa, Pak? Maksudnya penggunaan gimana? MySQL tuh menggunakannya maksudnya langsung dimasukkan ke codingnya kayak itu kah atau iron biasa kah? Yang SAM tadi kah? Lain MySQL. Yang ini? Yang penggunaan MySQL-nya, Pak. Ya sama. Rada bingung loh. Oh, yang mana yang bingung? Yang coding tadi kan ada kan MySQL di situ. Yang connection string-nya kah? Menghubungkannya kah? Enggak. Yang di sini kah? Enggak. Kenapa? Itu kan MySQL kalaunya yang tunggu. MySQL kalaunya Akses? masih error gitu pakai apa, Pak? Sudah diinstal konektornya? Sudah. Errornya seperti apa? Errornya tuh pada tahu Pak masih nang di downloadnya maksudnya error. Oh, di downloadnya error. Enggak. Menginstalnya maksudnya. Seharusnya nggak ada error sih harusnya kalau waktu diinstal. Kemungkinan putus kalau downloadannya nggak komplit. Makanya error. Iya, Pak. Biasanya kalau downloadnya nggak lengkap itu biasanya korup filenya, jadi bisa error. Kalau diinstal itu biasanya langsung ya bisa connect. Tapi itu kalau sudah diinstal kan langsung terkonek apa? Ya langsung connect. Enggak. Yang penting di sini diketik ini ya, import system data ODBC. Jadi ada perlu tambahan tekan titik atau yang lainnya, nggak usah Pak, langsung terhubung seorang nggak Pak?
Dia langsung terhubung karena dia misalnya ke sistem langsung di Windows. Oh, Oh, ya, iya, makasih Pak. makasih Pak. Makasih Pak. Oke, ya. Ada lagi? Pak izin bertanya Pak. Oke, boleh. Berarti yang itu yang tugas UAS yang 20%-nya Pak? Ya seperti itu. Oh, ini Pak. Sudah dapat bocoran ya berarti. Tapi untuk lebih pastinya nanti ya saya umumkan waktu UAS ya, nggak sekarang ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oke, kalau misalkan nanti setelah nginstal eh, konektor ODBC, MySQL-nya masih ada error gitu ya, ntar saya share lagi. Misalkan masih ada error setelah nginstal ini, entah nanti di sini ada merah gitu ya, atau kuning, atau ada garis bawah merah gitu. Kemungkinan masih belum sempurna instalasinya, jadi perlu di setting sedikit ya. Cara nyetingnya seperti ini. Diklik project, kemudian klik properties paling bawah. Kemudian di references ya di sini. Kemudian kalian cari kalau misalnya ada error itu biasanya di sininya nggak lengkap di sini di modulnya. Karena dia kan ini ya, kan dia kan mengimpor sistem data. Nah, kemungkinan sistem datanya belum terimpor di Visual Studio-nya, makanya error. Nah, ini kenapa kok jalan? Karena sudah ada di sini. Nah, ini dia, sistem data sudah ada. Nah, biasanya kalau error itu yang ini belum ada nih, belum masuk ke sini, makanya harus ditambahkan. Nah, cara menambahkannya tinggal di add di sini. Kemudian kita cari di browse, kemudian di browse. Nah, tinggal tambahkan manual. Biasanya di sini ya. Biasanya ini biasanya nih tergantung komputernya. Jalan panganannya Pak. Oh iya ya, belum muncul ya. Sebentar. Udah kelihatan ya? Oke, misalnya ini nggak ada nih sistem datanya, berarti kita tambahkan. Caranya tinggal di add di sini. Di sini ada framework ya atau extension. Nah, kita search di sini. Kita ketik sistem titik data gitu. Nah, kemudian kita contreng sistem datanya, kita contreng satu kali ya sampai muncul kayak gini. Nah, biasanya yang error itu gara-gara ini belum, nah masih kayak gini nih, belum tercontreng. Jadi harus kita contreng dulu. Kayak gini baru oke ya, baru oke. Oke, itu caranya ya untuk mengkoneksikan ke Visual Studio MySQL-nya. Adakah yang ditanyakan lagi kira-kira? Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada,
untuk materi untuk mata kuliah Visual Basic Net sampai sini selesai. Jadi untuk selanjutnya tinggal silakan nanti mengembangkan sendiri dari yang ini. Nanti saya kirimkan ya projectnya. Sambil latihan itu ya untuk lebih expert lah. Kalau misalnya banyak error, berarti lebih hebat lagi. Karena orang hebat itu belajar dari error atau dari kesalahan. Kalau nggak pernah belajar yang nggak bisa pinter ya. Jadi pinter ada harganya. Jadi harganya itu harus tekun untuk menerima kesalahan dan memperbaiki. Sri Kurnia, ada pertanyaan? Iya Pak, izin bertanya. Oke. Ini ulun di modul 5, tapi Pak harusnya lo dari simpan dulu, button simpan. Habis itu berurutan sampai button keluar. Tapi Pak punya ulun tuh dari dari button keluar dulu dan paling atas Pak kayak apa tuh? Bis tuh lo Pak. Harusnya diubah ke keypress, tapi Pak penulun tetap aja deklarasi kan apa itu namanya? Kayak apa tuh Pak? Maksudnya urutan apanya itu? Yang lah, bentar Pak. Ya apa ya lah menjelaskan. Aduh kayak apa nih? Dari apa nih ya lah? Menjelaskannya. Yang memasukkan codingnya itu apa mas? Itu Pak, tapi pun ulun tuh kada berurutan, malah dari bawah dulu. Kalau punya kawanan yang lain Pak, berurutan aja, tapi pun ulun kada. Kayak apa tuh Pak? Maksudnya tombolnya yang berurutan? Enggak, gitulah maksudnya. Kalau mau mengurutkan tombol kan tinggal dipindah-pindah aja. Oh, kalau yang ke bawah bisa di copy ke atas kayak itu Pak? Iya, tinggal ditukar aja posisinya kalau memang terbalik. Oh, terus Pak, kalau yang itu kada mau diubah ke keypress tadi kayak apa Pak? Kada maunya kayak gimana? Tetap Pak tadi yang di declaration tuh apa? Yang di sebelahnya kan general tuh. Nah, yang di sebelahnya kada mau diubah kan harusnya diubah ajarnya gitu Pak. Iya, yang maksudnya tuh nggak maunya gimana? Nggak maunya? Bentar. Menjelaskannya yo. Ada teman diskusi nggak? Ada Pak. Siapa? Bentar, siapa ya lah? Kamalul Yakin. Ulun Ada. Pak, ulun Pak. Oh ya. Ulun Pak. Gimana Ya kawan? kayak ini Pak, kan kalau kita hendak mengganti ke keypress yang deklarasi kah itu yang di atas itu Pak dipitik di situ Pak, terus menimbul tulisan banyak kan pilihannya. Ada Kalau punya bantuan. Sri ini kalau pitik itu tetap deklarasi aja nimbulnya kada menimbul yang lainnya Pak. Kenapa itu Pak? Kemungkinan bisa waktu install itu ada yang belum komplit, jadi nggak semuanya modulnya terinstall. Jadi kayak apa tuh Pak? Kalau dipaksa ketik error ya? Kalau ketik otomatis saja ya Pak? Nggak, diketik manual, nggak perlu yang otomatis. Oh yang kada tahu Bang Pak, kada belum mencoba tadi Mbak Panji masih belajar tadi mencoba mencari jalannya supaya masih kada mau Pak. Coba diketik manual, walaupun nggak muncul pilihannya kan maksudnya ya? Enggak. Jadi kalau hanya diketik mau manual aja, aja. ada apa Pak? Ya nggak masalah berarti. Enggak. Karena dicoba Atau insyaallah. bisa jadi karena atau bisa jadi karena biasanya kalau nggak muncul itu biasanya deklarasi kelasnya itu bisa nggak connect, biasanya mungkin ada salah ketik gitu, biasanya kayak gitu. Iya Pak, makasih. Sama punya Sri tadi Pak, CLS bukunya hilang gitu Pak, kayak apa Pak? Kan yang lainnya masih ada, tapi Yang mana? CLS buku yang dikerjakan yang keypress juga bisa ini Pak. CLS-nya tuh Kelasnya ada hilang. tulisan CLS-nya merah itu Pak, kayak error kayak itu. Hilang seorang modelnya kan kayak apa ya Pak? Hilang filenya, modul kelasnya. Tinggi model
sedikit aja lagi sisanya kayak tulisannya timbul errornya aja, ada lagi yang lainnya hilang tuh ada tuh dalamnya, maksudnya bun filenya hilangan propertiesnya. Ntar sulit membayangkan nih. Kalau misalnya bisa di-share aja. Sekarang Oke, kalau pakai share laptop kah? aja Pak yang share screen bisa Pak. Tahu lah. Oke. Kawalah Sri. Ada masih Sri Kurnia. Masih Pak, bentar. Kalau seringnya itu error itu karena itu sih nomor satunya yang paling sering itu salah ketik. Dulu kan awal-awal ini ya ada yang WA saya itu kebanyakan salah ketik yang query, jadi from jadi form gitu, jadi error. Memang kalau error tuh nggak bisa dilacak secara langsung sih ya, memang perlu pelan-pelan. Apalagi kalau OOP ini kan dia saling berkaitan. Misalnya kalau ada error di satu function, dia terhubung dengan objek lain, dengan kelas lain. Nah itu harus ditelusuri itu satu persatu. Jangan-jangan salah ketik di kelasnya gitu ya. Jadi tersembunyi errornya nggak kelihatan. Oke ya, ada kira-kira ada lagi? Ada yang sudah selesai nggak kira-kira sampai finish? Sampai modul 10? Yang modul terakhir itu kan digabung ya, sampai 10 tuh nggak banyak, cuma sedikit aja. Ada yang sudah selesai nggak sampai modul terakhir? Pak, bertanya Pak. Ya. Itu di bagian modul yang 8, 9, 10 tuh ada di akhirnya Pak cetak apa itu ya report. Itu nah kadada tapi itu. di modul sebelumnya. Untuk report itu nanti untuk UAS itu jatahnya. Oh, jatahnya UAS Kak Pak? Oh, ini. Ya, betul. Sementara masih sampai situ dulu ya. Nah, ini. Tapi Masih sampai situ ada error nggak? Semalam ada, tapi imbas ditelusuri ulang, akhirnya ketemu errornya dan lancar aja sudah. Berarti sudah aman ya, tinggal sisanya UAS nanti ya. Ini lawan mendesain formnya lagi yang membaiki gitu. Oh ya. Oke. Ya, masih banyak Pak. Oke, sama-sama. Apa tahun Pak? Oke, boleh. Itu yang form petugas tuh digawi juga nggak Pak? Yang form tugas yang mana? Yang petugas, form yang bikin petugas tuh. Iya, itu dikerjakan juga. Oke, Pak. Itu kan itu untuk aja ini sih, ya. Pak. Oh iya. Itu kan mengerjakan seorang apalah. Iya, mengerjakan seorang, tapi kan itu nggak ada ini kan? Nggak ada isinya kan? Ya, nggak ada isinya. Ya, itu sebenarnya tinggal mengcopy dari yang Tinggal sebelumnya nyontoh. aja. Iya, tinggal nyontoh. Kalau misalnya yang sebelumnya berhasil, otomatis kan tinggal menyesuaikan lagi aja. Iya. Hmm. Belum Itu yang masih kada pahamnya tuh yang mengubah button ke keypress tuh. sama kayak yang Sri tadi kah? Pada maksudnya tuh kan button kan awalnya kan text change lah definisinya. Oh. Cuma Ya. diubah ke keypress itu maksudnya kayak. Kalau keypress itu sebenarnya saat diketik itu langsung mengeksekusi perintah. Kalau keypress on keypress kan ya. Itu biasanya untuk pencarian biasanya kalau diketik A nanti langsung muncul A semuanya gitu. Jadi tanpa kayak form gitu lah. Ya, kayak pencarian di Google itu loh, kayak di Google. Kalau kita ketik satu kata kan dia langsung otomatis kan muncul yang berhubungan dengan kata yang kita ketik tadi. Oh iya. Ada lagi kira-kira? Oh, jualan ini Pak. Ya. Itu yang di definition yang yang di SQL itu kan yang ada perintah select tuh Pak. Itu kalau bisa error ya Pak ya kalau misalnya hurufnya harus besar, harus kecil tuh gimana Pak cara membedainnya Pak? Kalau untuk
query SQL itu biasanya standarnya itu pakai huruf besar sih ya, kayak gini ya. Ntar saya share. Huruf besar semua, Pak. Iya, harus huruf besar. Kalau standarnya ini ya, standarnya SQL, karena akses itu juga termasuk SQL karena dia pakai query. Tapi kalau ditulis huruf kecil sih sebenarnya nggak ada masalah sih ya sebenarnya. Kayak ini nih. Tapi ulun kemarin tuh tertulis yang huruf kecil error, Pak. Huruf kecilnya mungkin di sininya mungkin di nama fieldnya Ya, atau nama. fieldnya. Nah, kalau nama field nggak boleh, harus sesuai persis. Oh, Tapi kalau yang ini aja, yang select, nah itu boleh huruf besar huruf kecil nggak masalah ya. Tapi kalau yang nama tabel atau nama field, nah itu nggak boleh, harus sesuai persis dengan yang di database. kalau kebalik nggak boleh juga berarti, Pak. Nggak boleh, harus persis. Misalnya ini kan kalau ini kan cuma query-nya aja. Kalau query select huruf kecil ya, saya ganti select huruf besar kayak gitu. Oke. Nah, kayak gini. Ya, sama aja. Select bintang from gitu ya. Tapi karyawannya jangan berbesar, ini harus huruf kecil. Karena saya sesuaikan dengan yang di sini. Yang di apa tadi? Yang di database MySQL. Oke. Ya, Pak, makasih, Pak. Oke. Ada lagi sebelum saya tutup? Oke, sepertinya nggak ada ya. Nanti saya kirimkan di grup untuk file projectnya. Silahkan nanti dicoba. Untuk hari ini nggak ada tugas, cukup silahkan latihan aja. Mengkoneksikan Visual Basic ke MySQL. Oke, saya cukupkan. Ada yang belum absen? Sudah semua? Belum, Pak, belum. Oke, belum. Pak, belum. Saya share lagi. Oke, ini saya buka presensinya. Bagi yang sudah selesai presensi, dipersilakan meninggalkan ruangan meeting. Bagi yang belum, silakan absen dulu. Saya akan buka sampai jam 13.00 ya. Nanti baru saya tutup. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Silakan belajar lebih semangat lagi untuk persiapan UAS dan semoga semakin bertambah wawasannya ya setiap kali ada pertemuan. Oke, saya cukupkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.